Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Yuliana Triwulandari, nomor induk mahasiswa 2038303246 dari program studi Ekonomi Syariah kelas B. Di sini topik yang saya pilih yaitu tentang suku, sedangkan untuk tema ulasan atau judul ulasan yaitu tentang suku sebagai alternatif instrumen investasi dan pendanaan, di mana suku merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang biasa kita kenal dengan istilah obligasi syariah. Suku atau obligasi syariah merupakan surat berharga jangka panjang yang berprinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada si pemegang surat. Jadi dalam obligasi syariah atau suku ini semua akad yang digunakan, prinsipnya, prosesnya, mekanismenya itu sesuai dengan prinsip syariah atau sesuai dengan ajaran agama. Di dalam suku atau obligasi syariah itu terdapat underlying aset atau objek atau jaminan atau yang mendasari dari perjanjian tersebut. Sehingga hal inilah yang membedakan antara obligasi syariah atau suku dengan obligasi konvensional dan instrumen keuangan syariah lainnya. Perkembangan suku di dunia itu berkembang sangat pesat, baik itu di negara penduduk muslim maupun di negara penduduk non-muslim. Hal ini dapat terjadi karena apa? Karena suku itu merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang relatif aman dan efektif, baik itu untuk kegiatan investasi, untuk sumber pendapatan, untuk kegiatan pembiayaan atau pendanaan di berbagai kebutuhan keuangan. Suku merupakan salah satu alternatif yang menjanjikan bagi pembiayaan atau pendanaan proyek atau pembangunan di suatu negara. Artinya, suku ini dapat dijadikan untuk instrumen atau alat untuk pembiayaan atau pendanaan, baik itu untuk proyek, untuk pembangunan yang sedang berjalan atau berlangsung di suatu negara. Selain itu, suku ini juga dapat dijadikan sebagai instrumen atau alat investasi yang halal bagi para investor muslim dan secara keseluruhan. Artinya di sini suku dapat dijadikan alat untuk kegiatan investasi atau penanaman modal bagi para investor. Hal ini terbukti dengan adanya suku global yang banyak diminati dan diikuti oleh para investor syariah. Nah, di sini suku juga memiliki peranan atau pengaruh yang sangat penting, baik itu untuk pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, dan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia, negara kita sendiri. Yang pertama kita bahas peran atau pengaruh dari suku terhadap perekonomian, pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi di suatu negara, di mana suku sendiri itu memiliki peranan atau pengaruh yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya suku itu dapat menunjang tumbuhnya perekonomian di suatu negara. Di mana karena apa? Karena suku ini merupakan salah satu alat atau instrumen untuk kegiatan investasi, sarana pembiayaan atau pendanaan bagi suatu proyek atau pembangunan di suatu negara. Sehingga dengan adanya hal tersebut, suku ini secara tidak langsung maupun secara langsung itu dapat memberikan peranan atau kontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kemudian yang kedua yaitu peran atau pengaruh suku terhadap perdagangan internasional, di mana sektor pertanianlah yang memiliki peranan penting atau pemegang utama dari pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Sehingga dengan adanya sektor pertanian ini dapat melakukan kegiatan perdagangan. Semisal dengan adanya suku pertanian inilah yang dapat mempermudah langkah suatu negara untuk menjalin perdagangan internasional dengan negara-negara lainnya. Sehingga jika sudah menjalin perdagangan internasional dengan negara-negara lainnya, itu juga nanti akan berpengaruh pada pendapatan serta tumbuhnya ekonomi di negara tersebut.
Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh atau peran suku terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia, negara kita sendiri, di mana suku ini juga memiliki peranan atau kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia ini, di mana suku ini merupakan salah satu instrumen atau alat yang berperan dalam kebijakan fiskal atau moneter di suatu negara Indonesia. Karena kebijakan fiskal atau kebijakan moneter ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor real dan stabilitas keuangan yang ada di negara Indonesia. Sehingga dengan adanya keserasian antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini dapat menstabilkan atau memperkembangkan perekonomian yang ada di negara Indonesia. Selain suku ini memiliki peranan terhadap perekonomian Indonesia di sektor di bidang kebijakan moneter, itu suku itu juga berpengaruh bagi jumlah beredarnya uang, karena dengan adanya suku jumlah beredarnya uang di negara Indonesia itu juga akan terkontrol dan lain sebagainya. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa suku itu memiliki peranan yang sangat penting atau kontribusi yang sangat besar, baik itu untuk pertumbuhan ekonomi di suatu negara, dalam perdagangan internasional, dan juga dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi yang ada di negara kita sendiri. Sekian itu saja ulasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.